Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya baik Pak, sudah bisa kita mulai Pak? Insya Allah bisa kita mulai. Ya, baik. Pertama, jadi dalam percakapan ini kira-kira apa yang ingin Bapak rencanakan atau tujuan apa yang ingin Bapak sampaikan? Dengan materi kita Ibu, saya menyampaikan karakter siswa di dalam kedisiplinan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ya Pak ya? Dalam pembelajarannya. Baik, kira-kira apa menjadi kendala bagi Bapak untuk melakukan kedisiplinan terhadap siswa tersebut, Bapak? Kalau secara konteksnya Ibu, untuk secara tertata, kedisiplinan itu memang sudah tertulis. Cuman kendalanya itu memang banyak Ibu. Pertama sekali, kurang pedulinya anak-anak itu tentang tepat waktu ketika dia masuk kelas, tepat waktu di saat dia bel berbunyi, masih mereka juga nongkrong di kedai-kedai, dan mereka harusnya ditegur oleh satpam. Kalau satpam udah mengejar sama wakil kesiswaan termasuk guru-guru yang lainnya, ini ya juga terkendala, selalu mereka tidak merasa memiliki kedisiplinan itu, Ibu. Baik, Pak. Dari kendala yang telah Bapak alami itu, kira-kira apa solusi yang baik menurut Bapak ke depannya supaya kendala tersebut bisa Bapak hadapi? Yang pertama, kalau melihat kira-kira untuk menghadapi kendala itu, tentu tidak terlepas dari kerjasama antara guru, juga dengan adanya kerjasama dengan satpam dan juga lingkungan masyarakat, termasuk juga orang tua yang berperan, karena di sana orang tua itu termasuk wadah bagi di sekolah itu, apalagi kita juga solusinya tentang berhadapan dengan komite sekolah. Tentu kita bekerja sama dan selalu berkolaborasi, sehingga dengan adanya masalah-masalah anak-anak yang terlambat, ini yang menjadi langkah-langkah buat kita. Kemudian yang kedua, tentunya anak-anak itu ketika saat-saat bel berbunyi, seharusnya itu tepat waktu. Nah, ini kira-kira untuk menghadapi kendala itu, di pagar kunci, pintunya dipagar atau pagarnya dikunci, sehingga mereka yang terlambat besoknya itu akan timbul kesadarannya. Nah, ini satu langkah kita menghadapi ini, Ibu. Iya, baik. Bagus sekali ya, Pak ya. Solusinya dari kendala yang apa Bapak hadapi. Kira-kira ada solusi lain, Pak? Kira-kira menurut Bapak yang lain ada solusinya? Solusi lainnya, Ibu, pertama juga ada tambahan, kita juga ada MOU dengan Kapolsek, dan MOU dengan wali nagari, karena di sekolah itu juga ada ditempatkan di nagarinya, berarti dilibatkan wali nagari, dan juga ada perangkat nagarinya yang namanya wali kampung, untuk bisa kita bagaimana sesungguhnya yang kita hadapi di sekolah itu menjadi disiplin yang benar, yang baik, sehingga ada kerjasama antara masyarakat, komite, orang tua, dan guru apalagi berperan di sana, di dalam wadah sekolah itu. Nah, ini cara yang lainnya, Ibu. Baik, Bapak. Luar biasa banyak ya, Bapak, solusi dari hambatan yang telah Bapak lakukan. Kira-kira masih ada, Pak, solusi yang lain? Solusi yang lain juga dari tata tertib yang dibuat secara baik dengan di sekolah, juga terutama tata tertib yang ada pada lokal. Tentunya ada wali kelas. Wali kelas juga mendukung dari apa yang dilakukan supaya kebersamaan atau menimbulkan
wadah yang baik yang kita lihatkan kepada siswa. Sehingga absennya, ketidakadilannya, keterlambatannya juga wali kelas berperan di sana. Sehingga saling rantai itu hidup, Ibu. Ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Luar biasa solusinya. Jadi, kira-kira dari solusi yang banyak tadi yang telah Bapak paparkan, nah, bagaimana cara Bapak nanti mengantisipasi apa biasanya kan dari solusi itu nanti ada gangguan-gangguan ya Pak ya. Nah, Ya. bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan tersebut ketika Bapak ingin melaksanakan solusi tersebut? Cara untuk mengantisipasi dengan adanya melaksanakan supaya anak itu mempunyai karakter yang baik dan kedisiplinan yang benar, tentunya supaya anak-anak itu tidak terlambat. Yang pertama sekali mungkin adanya semacam mengingatkan kepada orang tua dengan memberikan semacam surat atau memberikan semacam informasi supaya orang tuanya lebih membangunkan anaknya lebih cepat, lebih paginya daripada kita menghadapi. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dari gangguan yang Bapak hadapi tadi, Bapak sudah memberikan solusi-solusi dari hambatan yang telah Bapak hadapi. Nah, dari solusi-solusi yang banyak tadi, Bapak sudah melaksanakan rencana aksi juga di situ. Nah, kira-kira apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang Bapak kemukakan tadi, Pak? Untuk mencapai solusi dan secara aksinya, tujuan itu yang pertama tentu adanya dengan aturan-aturan itu kita komitmen, apalagi guru yang terlebih dahulu untuk mengetahui tentang bagaimana keteladanan dan contoh yang baik yang dihadapi oleh siswa, tentunya karakter ini yang akan dicontoh oleh siswa. Kemudian solusinya tentu adanya kepala sekolah yang akan menjadikan contoh ketika saat jam bel berbunyi sebelum jam 7.30 masuknya, itu kepala sekolah udah bisa berdiri di gerbang, wakil kepala sekolah di gerbang, apalagi guru BK. Nah, ini salah satu solusi aksinya supaya kita dapat bersama-sama anak-anak itu tidak ada yang terlambat lagi. Kemudian juga aksinya kalau andainya ada anak masih terlambat juga, tentu ada anak-anak yang terkendala. Pertama, motornya atau bannya itu mungkin sepedanya bocor. Nah, jadi untuk teguran ini mungkin mereka diberikan atau bisa pendidikan dan karakter juga bagi dia untuk menghafal ayat Al-Quran 5 menit atau bisa ayat-ayat apa yang bisa dibaca. Ini salah satu karakter juga ini supaya kedisiplinannya itu lebih nampak besoknya. Kemudian anak-anak yang terlambat biasa-biasa terlambat, rupanya ada anak yang masih terlambat dia datang ke sekolah, ditanya masih ada anak yang masih tulang punggung ibunya karena ayahnya tiada, itu anaknya juga diberi semacam arahan bagaimana mencontohkan karakter yang baik kepada mereka. Disiplin itu penting karena dia tidak bisa melakukan, maka kita juga tempatkan mereka itu di posisi yang baik dan juga tetap diberikan juga hafalan-hafalan ayat untuk mereka supaya mereka besok tidak terlambat lagi. Nah, jawabannya insya Allah Pak, besok kami tidak terlambat lagi. Inilah salah satu rencana aksinya yang bisa saya lakukan, Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa rencana aksi yang Bapak akan lakukan. Nah, kira-kira nanti siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan rencana aksi tersebut, Pak? Yang pertama sekali kita sebagai guru, apalagi yang dapat kita bekerja sama dan berkolaborasi, tentu perannya saya sebagai guru dari CPP penggerak, tentu saya tidak mau diam saja, tetap akan memberikan yang terbaik bagaimana
item-item bagaimana perkembangan pendidikan untuk mereka bisa melakukan yang benar dan yang baik. Dan juga saya juga akan bekerja sama dengan BK, kemudian juga bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya sebagai pendamping itu wali kelas, supaya ada satu persepsi yang sama bagaimana karakter di sekolah itu bisa tegak. Baik, Pak. Iya, bagaimana Pak tindak lanjut dari sesi coaching ini selanjutnya Bapak untuk 3 bulan ke depan misalnya Pak? Insya Allah kalau kita pendapat saya untuk tindakan saya akan menegakkan kedisiplinan dan akan mencoba untuk menggali bagaimana satu persepsi antara BK, kemudian ada guru, kemudian termasuk juga dengan guru-guru pembina OSIS. Ini salah satu yang bisa kami lakukan untuk bisa ke depannya akan lebih baik, apalagi kita sebagai motor penggerak dari guru-guru itu sendiri. Baik Pak, kita tunggu ya Pak ya untuk rencana aksi Bapak yang akan Bapak lakukan 3 bulan ke depan. Semoga bisa dijalankan dengan baik dan tidak ada kendala lagi ya Bapak ya. Ya. Selamat bertemu lagi Bapak untuk 3 bulan ke depan. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Silahkan Bapak bisa mengambil kesimpulannya Bapak dari apa yang telah Bapak paparkan. Kesimpulannya, pertama, dengan adanya kedisiplinan, itu anak lebih kehati-hatian dan bisa menjadikan pola yang benar terhadap diri mereka sendiri. Kemudian kedua, dengan adanya kedisiplinan dan karakter itu, sehingga menampakkan semacam merdeka mereka itu, pola-pola merdeka itu ada tertuang pada mereka. Pertama, dia bisa menjadikan ada semacam kebebasan, tapi mereka bukan dibebaskan, tapi ada pola-pola itu mereka sudah mengerti tentang bagaimana terapan-terapan yang mereka lakukan, yang bisa mereka perbuat, yang benar, sehingga mereka melakukan, apalagi untuk bisa kedisiplinan itu di dalam kelas maupun di tidak saja di sekolah, tapi di rumah mereka juga bisa menerapkan secara pembelajaran di rumah orang tuanya. Apalagi tepat waktu ketika dia salat maghrib, belajar jam 8 sampai jam 9, jam 10 mereka sudah tidur, subuh mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan salat subuhnya berjamaah. Saja Bu, bulannya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Semoga nanti apa yang akan Bapak rencanakan itu bisa terwujud ya Pak ya, dalam waktu yang telah Bapak tentukan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.